di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Politik itu bukan urusan yang terlalu serius buat saya. Yang serius buat saya adalah ekonomi. Jadi saya akan mengomentari perjumpaan Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowi 30 menit di Solo katanya. Salah satunya kata Ganjar pembicaraan tentang dia belajar bagaimana caranya merawat relawan, ya. Bagaimana Pak Jokowi merawat relawan. Kata siapa? Ganjar. Oh iya, nanti hari Sabtu katanya ada informasi Ganjar mau datang ke danau sini. 5 menit jalan dari sini ke mungkin ya kan dia temannya Adian Napitupulu ada di situ kan, salah satu anggota DPR. Ini 5 menit jalan ke danau. Nanti habis lohor hari Sabtu katanya mau ke sini ya. Kita lihat apakah saya masih ada umur hari Sabtu. Sekarang kita komentari dulu ya. Pertama tentang cara merawat relawan. Kedua yang jadi residu atau masalah demokrasi adalah betapa terlalu dalamnya cawe-cawe ikut campurnya Pak Jokowi menentukan, mempengaruhi ya kepemimpinan nasional berikutnya setelah dia itu lengser. Ini dua-duanya dikecam ya oleh pengamat ya. Kalau saya ngomongin Pak Jokowi itu terus jangan terlalu picik bahwa itu dosa, menuduh itu dosa dan lain. Enggak. Kita kan cuma menganalisa bahwa kepemimpinan itu harus dikritik supaya kalau ada deviasi penyimpangan itu nggak terlalu jauh gitu loh. Sebab kalau kekuasaan nggak dikritik, terus kekeliruan itu dibiarkan melenceng, itu ya rugi jutaan orang. Bukan hanya saya, bukan hanya sampean, anak cucu sampean yang... Jadi bukan kalau terus kita mempersoalkan Pak Jokowi itu terus dosa. Nggak gitu, nggak terlalu sejauh itu. Kita menuduh itu ada dasarnya. Menuduh dalam pengertian kita mempersoalkan kebijakannya yang nggak tepat. Contoh, relawan. Kata para pengamat, gitu. Kata pengamat nih, kalau sudah terpilih jadi presiden, relawan itu harusnya hilang. Karena semuanya sudah ada lembaga demokrasi yang akan bekerja. Relawan itu sudah nggak perlu lagi. Tapi ternyata relawan itu dipelihara terus sama Pak Jokowi kan gitu ya. Lewat musrah lah. Ya kalau misalnya dia nggak setuju dengan relawan, tapi faktanya dia itu datang kalau relawan-relawan itu mengadakan pertemuan musrah di berbagai kota lah. Terus kemudian di Senayan terus ada projo, ada macam-macam itu ya.
Itu nggak boleh sebenarnya, relawan-relawan itu masih ada ketika presiden sudah terpilih. Relawannya harus dibubarkan supaya demokrasi itu sehat. Nah, Pak Ganjar katanya kemarin ketemu Pak Jokowi, itu belajar bagaimana merawat relawan loh. Berarti dia akan meneruskan kebiasaan yang buruk dalam demokrasi, membiarkan relawan itu bekerja yang kemudian melakukan metamorfosa. Ngerti metamorfosa? Melakukan perubahan bentuk menjadi buser-buser yang kemudian digelari dengan buser rupiah itu karena dibayar oleh pihak tertentu untuk menghantam lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sendiri lewat buser-buser istana itu. Nah, itu yang sebenarnya merusak demokrasi kita sehingga tidak terjadi keakraban dalam berwarga negara kalau kata Rocky Gerung, karena kemudian relawan itu bekerja untuk menghantam lawan-lawan politik Pak Jokowi yang sebenarnya mengkritik ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden ya, yang punya otoritas, punya anggaran triliunan, punya kekuasaan yang besar. Sementara DPR itu tidak berfungsi karena 80% sudah dijinakkan oleh eksekutif, oleh Pak Jokowi lah, ngono saja nih. Jadi kemudian relawan itu bekerja untuk menghajar para oposan, kaum oposisi yang memposisikan diri sebagai check and balances atau yang mengawasi jalannya pemerintahan karena DPR-nya sudah menjadi partai pendukung semua, termasuk Nasdem, ya nggak? Yang katanya akan mendukung sampai 2024, berarti dia kan membenarkan ya adanya relawan itu. Yang seharusnya fungsi-fungsi kontrol itu ada di partai politik termasuk Nasdem, ya nggak? Itu pertama. Kalau memang relawan bisa dibubarkan dan aturannya nggak ada yang melarang relawan itu, ya kalau gitu Anies itu bikin relawan sampai nanti Anies kepilih tetap relawan, jangan dibubarkan, gitu ya. Konsekuensi logisnya itu, jangan kemudian kita menghalangi atau mengkritik relawan Jokowi sementara kita sendiri ingin mematuhi aturan yang aturan itu nggak ada. Ya sudah aja bikin sekalian relawan Anies. Sampai Anies terbentuk tetap diadakan relawan kan gitu. Kecuali kalau ada kesepakatan politik di tingkat nasional bahwa relawan wajib dibubarkan setelah presiden itu terpilih. Itu satu. Yang kedua, ya. Yang kedua soal apa tadi? Cawe-cawe. B.J. Habibie itu nggak cawe-cawe. Dia membangun malah pemilu dipercepat dan membangun sistem untuk pemilu yang adil dan jujur. Dan dipersilakan semua bertarung dalam sistem pemilu. Pak Habibie itu tidak ikut campur, tidak mempengaruhi salah satu peserta calon presiden saat itu. Setelah Pak Habibie memimpin 517 hari. Satu kepemimpinan yang sangat cemerlang karena berhasil merawat demokrasi dan mengantarkan masa transisi yang berbahaya menjadi fase demokratis. Ya. Faktor Habibie. Ya kan? Jadi faktor Habibie ini atau Habibie sudah mengasih contoh, dia nggak cawe-cawe dan diteruskan oleh Ibu Megawati yang tidak ikut campur siapa pengganti dia setelah Megawati itu. Begitu Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, dia juga setelah 2 periode tidak memberikan, nggak cawe-cawe, nggak menganak-emaskan, nggak mengendorse ya pengganti setelah Pak Jokowi, enggak, setelah SBY maksudnya. Terus dia hanya bersikap netral, sebagaimana dia mengikuti Habibie dan mengikuti siapa? Megawati. Sekarang Pak Jokowi dia alasan cawe-cawe karena untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Itu satu kalimat yang keliru, ya. Justru cawe-cawe itu merusak kepentingan bangsa dan negara, kata para pengamat gitu. Jadi gimana solusinya? Solusinya harus dibikin aturan setelah Pak Jokowi itu, atau setelah pemerintahan ini kekuasaan berakhir, harus diputuskan oleh pemerintah, ada undang-undangnya atau apa istilahnya, bahwa presiden yang akan melepaskan jabatannya itu dilarang untuk ikut campur. Kalau ikut campur berarti kena pidana, kira-kira begitu. Harus diatur, kalau nggak diatur ya orang mengatur semaunya menurut syahwat politiknya masing-masing nanti kan. Ya itu dua soal yang soal cawe-cawe dan soal relawan yang harusnya dihapuskan. Kalau nggak bisa dihapuskan, Anies bikin aja relawan sendiri. Dan bagaimana merawat relawan itu
Kalau mungkin, kalau boleh ya, selama 2 periode. Sepanjang Anies masih jadi presiden, rawatlah relawan itu untuk memecah bangsa kita menjadi terbelah secara sosial. Sebagaimana yang kita alami 2 periode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.